kita ada hari ini oleh karena pertolongannya. Nah, sekarang kita akan kebaktian walaupun hanya melalui online, tetapi Tuhan, kita percaya Tuhan selalu bersama kita dalam ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa dulu, Kakak Inti. Bapa di surga, terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan. Kami bersyukur karena Tuhan bersama kami setiap hari, waktu kami bermain, waktu kami di rumah. Tuhan telah menjaga kami. Terima kasih Tuhan atas semua perjalanan kami. Kami mau kebaktian, ibadah, memberkati, apa yang kami buat, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi satu kor, yaitu dari terbit matahari. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Adik-adik, ayo kita semangat, kita memuji Tuhan dengan judul Baca Kitab Suci. Adik-adik, apa kabar kalian? Doa kakak kalian semua baik-baik, sehat, dan tetap semangat meskipun ibadah dari rumah ya. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Iya, benar adik-adik, Elia di Sarfat. Nah, hari ini sebelum kakak cerita, duduk tenang, arahkan perhatian kalian. Kakak hitung, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Tolonglah kami, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita akan mendengar cerita Alkitab dengan judul Elia membuktikan siapa Allah yang benar. Elia membuktikan siapa Allah yang benar. Ada api, adik-adik. Kira-kira dari mana api ini ya adik-adik? Ayo kita simak video berikut ini. Di dalam istananya, Raja Ahab duduk dengan muka yang sangat geram. Dalam pikirannya, di mana Elia itu bisa ditemukan? Sudah begitu lama dicari, tetapi tidak seorang pun dapat menemukannya. Raja Ahab mengeluh adik-adik. Sudah 3 tahun lebih hujan tak kunjung turun. Tanah menjadi sangat kering, bahkan retak-retak dan persediaan air sudah hampir habis. Semua persembahan yang dibawa kepada Dewa Baal dan Dewi Asyera di dalam kuil tidak mendatangkan hasil apa-apa. Apakah dengan demikian hati Raja Ahab, Isabel, dan Raja Israel berubah terhadap Dewi dan Dewa itu? Tidak adik-adik, mereka tetap dengan tekun mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Baal dan Asyera, meskipun hujan tidak mau turun. Itu sebabnya Raja Ahab terus duduk dalam istananya dengan wajah yang geram. Seorang pegawainya datang menghadap kepadanya. Tanpa mengangkat wajahnya, pegawai itu mengatakan, Elia sudah ditemukan. Kata-kata itu sangat mengejutkan hati Raja Ahab. Segera ia meninggalkan tempat duduknya dan memerintah pegawainya untuk mengantarkannya ke tempat di mana Elia berada. Ini dia si pengacau Israel. Apa? Aku bukan pengacau, tetapi raja sendiri. Raja dan keluarga raja lah yang mengacaukan Israel dengan menyembah berhala Baal dan melanggar perintah-perintah Tuhan. Karena itu sekarang, perintahkanlah seluruh rakyat Israel untuk bertemu dengan aku di Gunung Karmel. Bawakan ke 450 nabi Baal dan ke 400 nabi Dewi Asyera. Adik-adik, perkataan Elia yang disampaikan dengan penuh wibawa itu menyebabkan Raja Ahab menjadi takut. Ia melaksanakan perintah Elia. Tak lama kemudian, Raja Ahab meninggalkan istana diiringi para nabi yang jumlahnya sangat banyak. Mereka pergi ke Gunung Karmel. Setelah sampai di puncak Gunung Karmel, rombongan besar itu berpencar. Masing-masing mencari tempat untuk melepaskan lelah. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkan mereka. Seorang laki-laki yang bertahun-tahun mereka cari, berdiri dengan teguh di depan mereka. Sampai kapan kalian mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, sembahlah Dia. Kalau Baal itu Allah, sembahlah Baal. Rakyat yang berkumpul di situ diam saja. Mereka melihat Nabi Elia tinggal seorang diri, karena nabi-nabi Allah yang lain telah dibunuh oleh Isabel. Padahal nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera yang berkumpul jumlahnya ratusan. Sekarang, bawalah kemari 2 ekor sapi jantan. Suruh nabi-nabi Baal itu untuk mengambil seekor, menyembelinya, memotong-motongnya, lalu meletakkannya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menyalakan api di situ. Tidak boleh menyalakan api? Bagaimana mungkin menaikkan api persembahan korban tanpa api? Iya adik-adik, lalu apa yang akan diperbuat Nabi Tuhan yang satu-satunya ini? Aku akan menyembelih yang seekor dan memotong-motong, serta akan kutaruh di atas kayu bakar. Aku juga tidak akan menyalakan api di situ. Biarlah para nabi-nabi Baal itu berdoa kepada dewa mereka, dan aku pun akan berdoa kepada Tuhanku. Yang menjawab dengan mengirim api, dialah Allah. Setuju. Rakyat yang mendengar Elia itu menjawab dengan serentak. Karena kalian jauh lebih banyak, silakan memilih dulu sapinya, tetapi jangan menyalakan api pada kayunya. Setelah itu, berdoalah kepada Allahmu. Kata Elia kepada nabi-nabi yang banyak itu. Nabi-nabi Baal menari-nari mengelilingi mezbah itu, dan mereka melakukannya sampai siang. Tetapi jawaban tak kunjung datang. Berdoalah lebih keras. Ya Allah atau bukan? Mungkin ia sedang melamun, mungkin ia sedang berpergian, atau mungkin ia masih tidur. Jadi kalian harus membangunkannya. Kata Elia mengejek mereka. Nabi-nabi itu berdoa lebih keras lagi. Dan seperti yang biasa mereka lakukan, mereka menggores-gores badan mereka dengan pedang dan tombak, sehingga darah bercucuran. Meskipun mereka terus-menerus melakukannya sampai menjelang petang, tetapi jawaban yang dinanti-nanti tak kunjung tiba. Nabi-nabi itu menjadi sangat lelah. Mari,
mendekat padaku. Mereka semua berkumpul di sekeliling Elia dan menyaksikan bagaimana Elia mengambil 12 batu dan membangun mezbah untuk Tuhan. Mereka juga menyaksikan Elia menggali parit yang cukup besar di sekeliling mezbah sampai ke tempat di mana Elia menyusun kayu dan potongan-potongan daging sapi di atas mezbah itu. Isilah 4 tempayan dengan air sampai penuh. Lalu tuangkanlah air itu di atas persembahan korban dan kayunya. Elia meminta mereka melakukan hal itu sampai 3 kali. Air telah membasahi seluruh mezbah itu, dan airnya turun memenuhi parit di sekeliling mezbah. Ketika tiba saat mempersembahkan korban petang, Elia mendekati mezbah itu. Ia tidak menari, ia tidak berteriak, ia hanya berdoa. Ya Tuhan, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, nyatakanlah sekarang ini bahwa Engkaulah Allah di Israel dan akulah hamba-Mu. Nyatakanlah juga bahwa segala yang dilakukan ini atas perintah-Mu. Jawablah aku ya Tuhan, supaya rakyat-Mu ini tahu bahwa Engkaulah Allah yang membuat mereka kembali kepadamu. Tiba-tiba terlihat api dari langit yang membakar hangus korban dan air di dalam parit di sekeliling mezbah. Pada saat itu rakyat sangat heran melihat jawaban Tuhan itu. Mereka tersungkur ke tanah. Tuhan itu Allah! Tuhan itu Allah! Tuhan itu Allah! Tuhan itu Allah! Sekarang rakyat Israel telah sadar bahwa mereka telah menyembah ilah dan bukan Allah. Patung-patung yang tidak dapat menjawab doa karena patung-patung yang disembah sebagai dewa itu hanyalah hasil buatan tangan manusia. Adik-adik, kemana Elia akan pergi setelah itu? Elia berjalan mendaki Gunung Karmel. Ia berdoa di sana. Dalam sekejap, langit menjadi mendung dan angin bertiup serta hujan lebat mulai turun, mengakhiri kemarau yang sangat panjang itu. Nabi Elia pulang dengan sukacita dalam kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, Nabi Elia mengatakan bahwa bangsa Israel bercabang hati. Artinya, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka membawa persembahan kepada Baal. Tetapi waktu Tuhan Allah mengirimkan api, hati mereka menjadi sembuh. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Adik-adik, kalau kita bertanya dalam hati, apakah saya hari Minggu pergi ke gereja atau ke tempat keramat? Kita pun dapat dikatakan bercabang hati. Apakah saya berdoa kepada Tuhan supaya sembuh atau pergi ke dukun? Itu juga berarti adik-adik bercabang hati atau ragu-ragu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bimbang, maka hati kita terbagi. Tuhan ingin agar kita percaya dan menyembah Dia dengan segenap hati. Mari kita katakan kepada Tuhan sekarang bahwa Ia adalah Allah kita, bahwa kita mengasihi Dia dan ingin melakukan firman-Nya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami percayai dan kami sembah dengan segenap hati. Kami mau mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, melakukan firman-Mu setiap hari. Tolonglah kami lewat Roh Kudus-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalan kita. Minggu depan dihafal ya. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita akan memberikan persembahan kita. Siapkan persembahannya ya, adik-adik. Ya, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur pada saat siang hari ini kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami persiapkan hati kami memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua guru sekolah ini yang mengolah persembahan ini, juga anak-anak di rumah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sementara kita menjalankan persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh.
adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan, mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal perjalanan hingga berakhirnya. Ibadah kami berjalan, Tuhan doakan kami Tuhan, kami sepanjang hidup ini, sampai kami ya adik-adik, jangan lupa ya minggu depan kita masih lagi dalam ibadah online. Jadi jangan lupa tetap nonton di channel GKI Tani Selor jam 11 siang. Oke adik-adik, selamat siang. Dadah.